Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya untuk tutorial pada project rawat jalan yang seri 1 kemarin kita sudah membuat database yaitu untuk database DB pasien dan juga untuk tabel pasien ya. Nah, sekarang kita akan membuat desain dari master data pasien. Nah, kita bisa buka project rawat jalan yang sudah kita buat pada pertemuan kemarin. Oke, ya kemudian nanti akan muncul untuk desain untuk formnya ya, satu form kosong seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk desain ya, misalkan desain yang diminta sebagai berikut. Nah, misalkan ini desain yang diminta, jadi ada nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, dan alamat. Ini menggunakan label, kemudian ini menggunakan text box ya, dan ini menggunakan combo, kemudian ini juga menggunakan text box, dan ini menggunakan comment button ya, ini menggunakan comment button. Nah, sedangkan ini menggunakan komponen A, DODC, dan menggunakan data grid. Ya, kemudian kita coba tampilkan untuk yang di ini ya, yang di toolbox-nya di sini ya. Nah, kita akan tambahkan di sini, kita tambahkan label untuk nomor pasien. Kemudian di sini ada label untuk nama pasien. Kemudian di sini ada nanti untuk yang jenis kelamin kita pakai label lagi. Kemudian yang di sini untuk umur ya. Dan di sini untuk alamat gitu ya. Nah, kita lihat atur di sini ya. Terus di sampingnya kita tambahkan juga ini ada sebuah text box. Kemudian ini ada juga text box. Kemudian kita tambahkan sebuah combo. Kemudian di sini kita tambahkan text box. Kemudian kita tambahkan text box ya di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan ada tombolnya. Nanti ya ada kurang lebih ada 6 ya, 6 tombol. Ya, nanti ada 7 ya, 7 tombol. 1 2 3 4 5 6 dan nanti ada satu tombolnya di sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk komponen ADODC ya dan juga data grid. Nah, untuk komponen ADODC kita bisa menambahkan dari sini, klik kanan, kita pilih komponen, kemudian kita centang pada Microsoft ADO Data Control, ini untuk menampilkan ADODC, kemudian Microsoft Data Grid Control, ini untuk menampilkan data grid. Ya, ini kebetulan sudah ada di tempat saya ya. Nanti kalau di tempat Anda belum ada, ini bisa dicentang dulu di Microsoft ADO Data Control dan di Microsoft Data Grid ya. Kalau sudah kita tekan apply, kemudian kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini untuk yang ADODC dan ini untuk data grid. ADODC di sini nanti kegunaannya kita hubungkan sebagai penghubung ke basis data gitu ya. Nah, kita tempelkan di sini ADODC. Kemudian yang di sini nanti di bawahnya kita tambahkan sebuah data grid ya. Kita tambahkan sebuah data grid di sini. Oke. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu kita atur ya? Yang pertama yang labelnya di sini nanti bisa kita ganti ya untuk di bagian captionnya. Untuk label 1 nanti captionnya kita ganti jadi nomor pasien. Kemudian yang di bawahnya label 2 captionnya kita ganti nama pasien. Terus yang label kita ganti jadi jenis kelamin. Kemudian yang label 4 ini kita ganti jadi umur. Kemudian yang label 5 kita ganti jadi alamat. Oke. Nah, kemudian yang di text box 1 ini ya, yang ini text 1 name-nya kita ganti txt no underscore pass.
Nah, ini untuk tulisan teks satunya kita hapus. Nah, ini yang nama pasien. Ini ya nama pasien, name-nya kita ganti txt nama underscore pas. Terus tulisan di teks 2-nya kita hapus. Nah, untuk combo di sini kita ganti name-nya kita ganti CMB Jenkel ya. Kemudian tulisan kombonya ini yang di teks ini ya, kombonya kita hapus. Nah, terus biar ini nanti ada pilihan jenis kelaminnya ada pria wanita ya. Berarti pada pilihan list yang ada di sini kita pilih, terus kita ketikkan pria, kita enter. Terus kita ketikkan lagi wanita, kita enter. Oke. Nah, untuk yang umur, yang umur di sini name-nya kita ganti txt umur. Kemudian teksnya kita hapus ya. Nah, yang di sini juga sama, teks 4-nya kita ganti name-nya txt alamat. Kemudian teks 4-nya kita hapus. Oke. Nah, yang di atas ini yang ada komen 7, kita ganti jadi CMD cari. Terus tulisan pada bagian captionnya kita ganti tanda dan kemudian cari gitu ya. Nanti biar kayak ada garis di bawah huruf C yang menandakan dia ada shortcutnya. Oke. Kemudian yang di sini tombol yang ini kita ganti CMD tambah. Kemudian captionnya kita ganti tanda dan kemudian tambah. Ya, kemudian di komen 2 kita ganti jadi CMD ubah. Terus captionnya kita ganti dengan tanda dan kemudian ubah. Nah, kemudian di sini untuk komen 3 kita ganti jadi CMD hapus. Terus untuk komen captionnya kita ganti tanda dan hapus. Oke, yang ini. Kemudian komen 4 kita ganti CMD simpan. CMD simpan, kemudian captionnya tanda dan simpan. Kemudian ada di sini di atas ada ya, ini yang tombol simpan kita geser ke sini ya, karena di sini tombol batal ya. Ini tombol batal. Nah, di sini CMD-nya kita ganti CMD batal. Terus captionnya kita ganti tanda dan batal. Oke, di sini ada yang simpan tadi, terus yang ini keluar ya. Nah, di sini kita ganti CMD keluar. Kemudian captionnya kita ganti tanda dan keluar. Gini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal dirapikan aja ya ukurannya biar bisa lebih simetris seperti itu. Nah, gini. Oke, nanti dirapikan aja. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita koneksikan ya Adobe DC ini kita hubungkan untuk menghubungkan ke database pasien. Untuk name-nya kita ganti jadi Adobe DC pasien gitu. Kemudian captionnya Adobe DC 1 kita ganti Adobe DC pasien. Nah, di sini kita hubungkan dengan cara klik kanan, pilih Adobe DC Properties. Kemudian nanti ada pilihan di Property Pages ya. Kita pilih yang Use ODBC Data Source Name. Kalau sudah kita tekan tombol New, kemudian kita OK. Nah, pilih yang kedua, User Data Source, kemudian kita Next. Terus pilih Driver Do Microsoft Access, kita tekan tombol Next. Kemudian kita tekan tombol Finish, ya, tekan tombol Finish. Nah, nanti kita kasih nama, misalkan koneksi ODBC pasien 999 gitu. Ya, ini hanya untuk nama saja sih, membedakan dengan yang lain. Nah, kalau sudah kita tekan pilih database-nya, kita tekan tombol select, kemudian kita cari lokasinya, misalkan di saya lokasinya ada di F, terus folder aja, nama database-nya DB pasien. Kalau sudah kita tekan tombol OK, kemudian kita tekan tombol OK, nanti di sini pada pilihan Use ODBC kita cari yang
koneksi ODBC pasien tadi yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita tekan apply, terus kita pilih record source, di comment type, kita pilih CMD tabel, di table or store procedure, kita pilih pasien. Kalau sudah kita apply, kemudian kita OK. Nah, sehingga di sini nanti untuk ADODC yang berubah itu pada connection string dan juga pada record source. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang di data grid-nya ya, biar datanya bisa tampil gitu ya. Nah, ini klik kanan pada data grid-nya, terus kita pilih retrieve, di data grid-nya di sini, kita atur dulu sumber datanya, yaitu pada data source, kita pilih ADODC pasien. Dengan catatan untuk data grid yang ada di sini, ini nanti akan mengambil data database yang dikoneksikan di ADODC pasien dan pada tabel pasien yang terkoneksi di ADODC pasien tadi. Nah, di data grid-nya kita klik kanan, kemudian kita pilih retrieve field. Nah, kemudian kita pilih replace exciting grid. Sini ya, nanti muncul untuk nama-nama dari kolomnya. Nama kolom sesuai dengan yang ada di tabel pasien tadi. Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk coding. Ya, untuk coding pertama kita letakkan pada form load ya. Kita bisa masuk ke codingnya, klik kanan formnya di sini, terus kita pilih view code. Nah, di sini kita pilih form, kemudian yang di samping kita pilih load. Nah, kode dari form load-nya adalah seperti ini. Ya, ini untuk kode yang ada di form load ya. Jadi, CMD simpan enable false, CMD ubah enable false, CMD hapus enable false, CMD batal enable false, dan CMD simpan enable false. Artinya saat form pertama kali di loading atau dijalankan ya, maka tombol-tombol simpan, ubah, hapus, batal, dan ini dia akan posisinya akan false, akan tidak aktif. Ya, kode selanjutnya yaitu pada form activate ya, pada saat form diactivate, kodenya. Ya, ini ya untuk form activate, kodenya kita buat seperti ini. Ya, ini artinya pada text box nomor pass, ini nanti posisinya dia akan set fokus, jadi pada saat form activate dibuka, dia akan TXT no pass, disitu akan posisi fokus di kursor ini. Kemudian untuk text box nama pasien, combo jenis kelamin, umur, dan alamat itu akan di-false-kan atau tidak aktif. Ya, kemudian kita buat prosedur baru ya. Kita buat prosedur baru namanya bersih. Nanti kita tinggal ketikkan di sini private sub bersih gitu ya. Nah, terus kodenya kita buat seperti ini. Prosedur bersih ini kita gunakan untuk mengosongkan komponen text box ya. Ya, jadi pada saat prosedur bersih ini kita panggil, maka text box nomor pasien, nama pasien, umur, alamat, dan jenis kelamin itu akan dikosongkan dari pilihan yang ada. Sedangkan nanti posisinya dia akan fokus atau akan siap gitu ya, di berkedip-kedip kursornya itu di text box nomor pasien. Kemudian kita buat prosedur baru ya, yaitu aktif. Namanya kita ketikkan di sini private sub aktif, kurung buka kurung tutup. Nanti muncul prosedur aktif, kemudian kodenya kita buat seperti ini. Nah, ini artinya nanti saat prosedur aktif ini dijalankan, maka nanti posisi dari text box nama pasien dan umur itu akan enable-nya akan diterukan atau diaktifkan. Kemudian untuk alamat dan combo jenis kelamin juga akan diaktifkan. Artinya bisa kita isikan data ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ada di tombol selanjutnya kita kode pada tombol batal ya, di tombol batal di sini. Nah, ini kodenya seperti ini ya. Saat tombol batal kita klik, maka dia akan memanggil sub bersih, yang artinya semua field pada inputan akan dikosongkan. Kemudian saat tombol batal kita diklik, maka hanya tombol keluar dan tambah yang aktif gitu ya, tambah dan keluar yang aktif karena dia enable-nya diterukan. Sedangkan untuk tombol yang lain enable-nya di false, berarti tidak aktif. Nah, sekarang untuk yang di tombol hapus ya, kita klik 2 kali di tombol hapus. Nah, ini
yang ini tadi, yang di tombol hapus. Ya, ini kodenya kita buat seperti ini. Jadi pada saat tombol hapus, kodenya ini ada perintah untuk menghapus isi data yang terpilih melalui data grid, ya, yaitu ADDC pasien record set. Kemudian delete, ini untuk menghapus isi data dari data yang terpilih melalui data grid. Kemudian semua field di set kosong, kemudian diupdate ke tabel pasien. Ya, ini ADDC pasien, record set update, kemudian muncul pesan data pasien sudah dihapus. Jadi kalau sudah di delete, maka dia akan diupdate untuk merefresh dengan data yang terbaru. Nah, kemudian nanti saat sudah dihapus datanya, maka nanti tombolnya akan tidak aktif. Yang aktif itu hanya ditambah dan keluar. Kemudian dia akan memanggil untuk tombol tambah dan keluarnya ini. Kemudian dia akan memanggil untuk prosedur bersih. Ya, ini untuk tombol tambah. Nanti untuk tombol tambah kodenya seperti ini. Jadi saat tombol tambah ini diklik, dia akan mengaktifkan prosedur aktif, kemudian nanti posisi dari text box akan fokus di TXT NOPAS, dan tombolnya akan tidak aktif. Yang aktif hanya pada tombol batal dan simpan. Kemudian ini adalah pada tombol ubah. Jadi saat tombol ubah dihapus, nanti kita langkahnya memilih data dulu, ya, milih data dulu dari data di data grid, kemudian nanti datanya itu akan muncul, baru kita bisa lakukan pengubahan data. Nah, di tombol ubah yang ada di sini kodenya seperti ini. Oke, nah di sini nanti dia akan nomor pasien yang ada di tabel pasien, dia akan diisi dengan text box nomor pasien. Kemudian nama pasien yang ada di tabel pasien akan diisi dengan teks yang kita ketikkan pada TXT nama pasien. Kemudian jenis kelamin yang ada di tabel akan diisi P. Jika pada combo jenis kelamin kita pilih pria. Kemudian jenis kelamin pada tabel akan diisi W jika kita memilih selain pria pada pilihan di combo boxnya. Kemudian untuk yang umur pada tabel pasien akan diisi dengan umur yang kita masukkan ke dalam text box umur. Nah, di sini ada perintah val, ya, itu untuk konversi dari text box, karena angka yang kita masukkan ke dalam text box itu kan nanti dianggapnya sebagai huruf, ya. Agar bisa kita lakukan menjadi bentuk integer, maka harus kita konversi menjadi bentuk val. Kemudian juga alamat yang ada di tabel pasien akan diisi dengan alamat yang kita ketikkan pada text box alamat. Kemudian nanti data tersebut akan di-update dan nanti ADDC-nya akan di-refresh seperti itu. Dan akan memanggil untuk prosedur dari bersih. Nah, selanjutnya untuk tombol batal, ya. Saat tombol batal diklik, dia akan memanggil sub bersih, yang artinya dia semua field itu akan dikosongkan seperti ini, dan nanti tombolnya yang aktif hanya tombol tambah dan keluar. Kemudian untuk tombol simpan, jadi saat tombol simpan ini diklik, maka dia akan melakukan validasi jika ada validasi penginputan, ya. Jadi jika ada nomor pasien dan nama pasien kosong, maka tidak bisa dilanjutkan. Nah, di sini contohnya, ya, if TXT NOPAS, jika nomor pasiennya itu masih kosong atau jika namanya itu masih kosong, maka muncul pesan isian data belum lengkap. Nah, tapi jika ternyata sudah diisi atau sudah tidak kosong, ya, baik itu di nomor pasien maupun nama, maka dia akan melakukan operasi penyimpanan ke database. Nah, di sini untuk penyimpanannya yaitu dia akan menambahkan data baru ke tabel, yaitu dengan perintah ADDC pasien .record set .add new. Kemudian nanti nomor pasien yang ada di tabel akan diisi dengan nomor pasien yang kita ketikkan pada text box nomor pasien. Kemudian nama pasien yang ada di dalam tabel akan kita isi dengan nama pasien yang kita isikan pada text box nama pasien. Kemudian jenis kelamin yang ada di dalam tabel akan diisi dengan P, ya, jika kita memilih combo jenis kelaminnya itu adalah pria, dan akan diisi W jika kita tidak memilih pria. Kemudian umur pada tabel pasien akan diisi dengan umur yang kita ketikkan pada text box umur, dan kita konversi menjadi bentuk integer dengan menggunakan fungsi val.
Kemudian alamat yang ada di pasien akan diisi dengan alamat yang kita ketikkan pada text box alamat. Setelah itu data akan di-refresh. Nah, setelah proses penyimpanan itu selesai, maka nanti seluruh tombol akan di nonaktifkan kecuali untuk tombol tambah dan keluar. Setelah itu akan memanggil untuk sub fungsi bersih yang artinya akan membersihkan semua inputan dari form tersebut. Nah, kemudian ini untuk tombol keluar ya. Untuk tombol keluar, saat tombol keluar itu dipilih ya, maka nanti dia akan keluar dari program dengan perintah unload me. Nah, kemudian di sini untuk yang cari, tombol cari kita gunakan untuk melakukan pencarian data pasien ya, dengan cara dia memasukkan nomor pasiennya. Di sini untuk cari, ini ada sebuah sub ya, dia ada sebuah sub cari. Sini untuk cari, dia akan menjalankan sub cari. Nah, sekarang kita lihat dulu isi dari sub cari. Di sini untuk sub carinya ya, untuk sub carinya kita kodenya adalah dia akan melakukan operasi pencarian data dengan menggunakan ADDC pasien movers. Kemudian jika data ini akan dilakukan pencarian. Do while not ADDC end of file, artinya jika data pada database yang terhubung dengan ADDC pasien itu tidak kosong, maka dia akan melakukan jika nomor pasien yang kita cari pada tabel pasien itu sama dengan nomor pasien yang kita ketikkan pada text box nomor pasien, maka dia akan muncul pesan data ditemukan. Kemudian nanti akan memanggil untuk sub prosedur yang aktif. Ya, kemudian nanti untuk tombol-tombolnya akan diaktifkan kecuali untuk tombol simpan, tambah dan keluar. Nah, setelah itu dia akan menampilkan yaitu text box nama pasien itu akan menampilkan isi dari nama pasien dari nomor pasien yang kita cari tadi. Begitu juga untuk jenis kelaminnya, dia akan menampilkan jenis kelamin pada combo box pria jika data pada nomor pasien tersebut jenis kelaminnya adalah P kodenya. Kemudian akan menampilkan sebagai wanita di combo box jenis kelamin jika jenis kelamin yang tersimpan pada nomor pasien itu di tabel adalah W. Nah, begitu juga di text box umur nanti akan menampilkan isi dari umur pada tabel pasien untuk nomor pasien tersebut. Kemudian untuk yang alamat gitu ya, yang alamat dia akan menampilkan di txt alamat, dia akan menampilkan alamat yang tersimpan pada nomor pasien tersebut yang ada di tabel. Nah, kemudian data di tabel itu dicek per record gitu ya, apakah ditemukan lebih dari satu. Nah, kalau tidak berarti kan dia sudah selesai untuk melakukan pencarian datanya. Nah, kemudian nanti untuk yang data grid ya, yang data grid pasien nanti data di data grid ini bisa kita klik gitu ya. Nah, ini gunanya untuk menampilkan isi dari data yang ini ke dalam text box di atasnya biar nanti bisa kita ubah, biar bisa kita edit seperti itu. Nah, kodenya ya. Jadi pada saat data grid pasien ini kita klik, dia akan memanggil prosedur untuk aktif, kemudian text box nomor pasiennya. Ya, dia akan text box nomor pasien akan diisi dengan nomor pasien yang ada di tabel. Text box nama pasien akan diisi dengan nama pasien yang kita pilih pada data grid tersebut sampai ke jenis kelamin, umur dan alamat. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita uji coba pada form pasiennya ya. Nah, ini kita coba jalankan. Oke. Ya, ini ya, misalkan saat kita klik tombol tambah di sini, nah saya coba tambahkan nomor pasien baru, misalkan 12345, nama pasiennya ya, misalkan saya tambahkan nama pasiennya, kemudian jenis kelaminnya kita pilih, umurnya kita pilih, misalkan alamatnya kita pilih, nah setelah itu kita tekan tombol simpan. Nah, terus data pasien sudah disimpan. Ini udah muncul di sini ya. Nah, kemudian yang di sini misalkan kita ingin melakukan perubahan data, misalkan Eko, ini mau kita ganti nama jadi Eko Susilo gitu ya. Nah, ini tinggal kita klik di sini. Oke. Terus nanti di sini Ekonya namanya kita ganti jadi Eko Susilo gitu. Nah, kalau sudah kita tekan tombol ubah. Nanti muncul pesan data pasien sudah diubah. Muncul ya seperti ini.
Nah, begitu juga misalkan saya ingin menghapus data, tinggal kita klik namanya di sini, Eko Susilo, terus kita tekan tombol hapus. Nah, terus muncul data pasien sudah dihapus. Ini terhapus ya data Eko Susilo tadi. Nah, sekarang kita coba cari untuk untuk pasien dengan nomor pasien 56765. Oke, dah kita cari. Nah, data ditemukan dan nanti dia akan ditemukan atas nama Agung ya di sini. Nah, oke. Gitu nanti bisa tinggal kita ubah atau kita hapus seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin kita lakukan kalau tidak ada aksi yang kita lakukan ya sudah, kita tekan tombol batal. Kalau sudah, kita tekan tombol keluar ya. Kita tekan tombol keluar di sini, maka dia akan keluar dari project ya. Itu sedikit penjelasan mengenai kode dari master data pasien gitu ya. Nah, untuk kodenya kurang lebih nanti bisa Anda cermati ya di sini untuk kodenya. Oke, ini ya, kemudian ini, oke, kemudian ini, oke, kemudian ini. Oke, nanti misalkan jika ada yang butuh kode programnya secara utuh, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, baik, itu sedikit ulasan bagaimana langkah untuk membuat master data pasien.